Ruby punya kejutan spesial untuk ulang tahun temannya. Tahun lalu dia mengajak Kylie ke ruang pelarian. Dia tersesat dan tidak ada yang bisa menemukannya selama 3 bulan. Temannya sudah tidak sabar untuk membuka matanya dan melihat kejutannya. Hei kawan-kawan, hati-hati membawa baloknya. Ruby mulai menyadari kalau rencananya akan gagal. Ahli bangunan harusnya tidak ke sini. Dan Kylie tidak sengaja sudah menekan tombol menutup pintu. Dia pergi ke tempat yang tidak diketahui bersama bahan konstruksi. Ini bukanlah kejutan yang diharapkannya. Gadis naif itu mengira itu hanya ruang pelarian lagi. Dan bahan-bahan konstruksinya harusnya ada di sini. Aneh, tapi Kylie menyukainya. Tidak ada yang bisa menandingi cara berpikirnya. Apa yang bisa dia buat dari balok ini? Dia masih menunggu petunjuk dari tuan rumah game ini. Dan dia merasa curiga. Elevatornya terkunci. Dia tidak akan kemana-mana. Tentu saja dia terjebak. Harusnya tidak menaiki kertas karton Babylon. Itu jatuh yang bagus karena bahan-bahannya bersatu menjadi ranjang. Teman-teman, bukankah ini ajaib? Ruby dan ahli bangunan sudah membuka pintu elevatornya dan mencari kabin yang tersangkut. Mereka punya ide berbeda untuk menyelamatkan gadis itu. Tulis di komentar siapa yang lebih kalian percaya, Tom atau Ruby. Ruby menemukan tali dan melemparnya ke dalam lorong. Kylie dapat harapan kebebasan dan harapan itu langsung hilang. Sekarang Tom yang bertanggung jawab untuk operasi pembebasan. Kylie mengira itu adalah lilin hari raya. Mereka tidak akan melemparkan bom, ya kan? Terima kasih, ambil kembali hadiahmu. Ini dia ledakannya. Ulang tahun yang meriah. Kylie sudah merasa bosan. Oh, spidol. Rasanya tidak lezat, tapi bisa menggambar dengan ini. Seni menyelamatkan banyak orang saat putus asa. Kylie membelah diri agar bisa mengerjakannya. Salah satu kepribadiannya sedang menggambar hati. Yang lainnya sedang melukis gambar wajah orang tercantik di dunia. Menurut ibunya Kylie. Ups, itu hanya hayalannya. Kenyataannya dia tidak bisa menggambar. Dia membuat perencanaan untuk kepribadiannya dan meninggalkan pesan di sana. Apalagi yang bisa ditemukan di kotak ahli konstruksi, palu dan paku? Bagus, dia harus ekspresikan amarahnya. Kylie membuat kotak lebih kecil, tapi dia tidak butuh. Hanya orang lemah yang mudah menyerah, dan Kylie tidak seperti itu. Dia temukan inspirasi di kotak lainnya. Seperti Michelangelo, dia membuat kesempurnaan dari ketiadaan. Seni menyerap perasaan, emosi, dan pikiran dari sang seniman. Akhirnya dia menyelesaikannya. Lihat bingkai cermin cantik ini. Wow. Kylie punya kakak seorang anggota angkatan laut. Dia membuat bintang untuk menghormati kakaknya. Dia akan menjadi seberani kakaknya di elevator. Dia naik ke ranjang atas. Berkat film pahlawan super, dia belajar cara menyeimbangkan diri saat jatuh, tapi lupa menggunakan helm. Kylie selalu mendapatkan pembelajaran dari setiap masalah. Stiker yang sangat aneh. Kenapa ada di sini? Apa dia harus menekannya agar tahu gunanya? Oh, stiker itu untuk memanggil petugas. Kali ini dia menekannya dan berhasil. Pria pemalas ini tidur saat bekerja. Ayo buat dia bekerja. Keluarkan gadis yang berulang tahun itu. Hei, kau mau pergi kemana? Seperti itulah Kylie dapat walkie-talkie. Seandainya dia punya teman mengobrol. Tapi dia bisa mengirim pesan pada temannya. Dia sangat ingin makan. Dia kan sedang berulang tahun. Makan siang ahli konstruksi cukup untuknya. Tapi Tom tidak mau membagi makanan. Lalu Ruby teringat pada popcorn. Ambil ini kawan, selamat makan. Di mana dia bisa panaskan? Model elevator ini tidak punya microwave bawaan. Ruby memang jenius. Dia akan ubah elevator ini menjadi microwave. Dia lupa kalau temannya ada di dalam sana. Tapi Kylie suka pertunjukannya. Dia tidak pernah melihat prosesnya dari dalam. Kylie punya banyak energi. Ups, dia tidak siap menghadapi kuku patah. Ini elevator. Pasti ada nomor telepon ahli manikur. Dia menemukan nomor telepon darurat salon kuku di antara iklan tidak berguna. Mungkin dia tidak terlalu rasional dengan masalahnya. Ternyata Ruby temannya adalah ahli manikur dari iklan itu.
Ruby melemparkan pengikis kuku dan cat kuku ke tangan gadis malang itu. Tapi Kylie harus kerjakan sendiri. Dia harap mereka akan suka kuku cantiknya. Game membantu Kylie untuk melupakan masalahnya, tapi ponselnya mati. Dia mau kirimkan pesan pada temannya seperti di zaman kuno. Dengan menulis pesan, Ruby harus melakukan sesuatu. Dan ini pengisi dayanya. Dia akan pinjam dari Tom, seorang teman lebih penting dari ahli konstruksi. Ini juga salahnya Kylie jadi terjebak. Ruby ingin Kylie mengisi daya ponselnya dan tidak bosan. Tapi Tom yang jahat mematikan listriknya. Ini ada cara lainnya. Kalian harus sukai video ini dan ponsel Kylie akan terisi daya. Ayo sukai video ini bersama-sama. Tom sangat kebingungan. Dia mencemaskan barang konstruksinya. Kliennya sedang menunggu dan Tom kehilangan uangnya setiap detik. Dia harus ambil langkah yang nekat. Tom kehabisan peralatannya perlahan-lahan. Pintu elevator memang sangat kuat. Oh, itu memang elevator, tapi bukan yang ini. Tom salah sasaran dan merusak elevator yang salah. Kylie memutuskan untuk tidur siang. Ini menegangkan dan melelahkan. Dia bermimpi kalau elevatornya tidak rusak. Elevator itu naik menuju bintang. Dan dia ada di awan, lalu ada pesta kejutan meriah untuknya. Semua teman-temannya ada di sana, bahkan juga si Tom. Semua senang bertemu dengannya dan memberikan hadiah. Tunggu sebentar. Stapler, ini hadiah yang aneh. Semua orang sudah mulai menghilang. Jangan, pestanya baru dimulai. Jangan kemana-mana. Itu mimpi yang benar-benar aneh. Tapi kenapa ada stapler di sini? Sebenarnya mimpi itu tidak jauh dari kenyataan karena Ruby menghabiskan waktu semalaman membuat kue ulang tahun. Baiklah, itu bohong. Dia membelinya. Tom yakin kue ini tidak akan muat masuk ke lorong. Dia adalah insinyur konstruksi. Mungkin bisa percaya, tapi aku tidak. Tentu saja pria jahil ini menyarankan memperkecil ukuran kue lezat itu. Dia juga ingin mencicipinya. Terakhir kali makan kue adalah saat pacarnya menikah. Aneh sekali dia mengundang Tom. Sepertinya mereka harus memotong kue itu lagi. Hei, mungkin kalian hanya akan melemparkan lilinnya pada Kylie? Pria jahil itu hampir menghabiskan kuenya. Potongan kecil ini bisa menyemangatinya sedikit. Kylie tidak heran jika dia tidak dapatkan kuenya. Suhu di elevator makin panas. Suhunya sangat tinggi sampai airnya langsung menguap seketika. Tubuhnya membutuhkan air. Kylie tidak bisa berkeringat atau menangis lagi. Permen ekstra segar bisa membantu. Oh, ini benar-benar ekstra segar. Apa yang bisa menyelesaikan masalah pemanasan global? Permen es. Laci biasa sekarang menjadi kulkas. Koktail menyegarkan sudah siap. Kylie pun selamat. Ruby memesan es krim. Hari ini sangat panas. Petugas antarannya ternyata teman Tom di sekolah. Iya, dia bersekolah. Kalian percaya itu? Mereka punya jabat tangan sendiri. Mereka menghabiskan masa sekolah untuk menemukannya. Ruby sudah tidak sabar menunggu lagi. Dia harus mengingatkan petugas antaran apa tugasnya. Oh tidak, es krimnya mencair. Tidak tersisa lagi. Dia tidak akan gunakan jasa antaran ini lagi. Semua ini salahnya Tom. Dia selalu mengacaukan semua. Kylie senang meskipun hanya dapat tongkat es krimnya. Dia bisa pakai untuk membuat rak. Sekarang dia punya kamar rahasia di dalam elevator. Bukan berarti dia menerima situasi ini. Jadi ini saatnya memakai jasa reparasi elevator. Mungkin ada yang akan dengar tangisannya. Petugas operasional punya banyak tugas. Tapi dia ingin menyelamatkan Kylie. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Mungkin yang bisa mencegahnya hanya gadis cantik berambut pirang. Ruby tidak tahu kalau dia memukulnya dan dia langsung pingsan. Dia tetap ingin membuat pesta ulang tahun untuk temannya. Siapapun suka piñata, tapi tidak dengan Kylie. Dia tidak suka ada tamu tidak diundang. Dia siap untuk latihan tinju. Memukul piñata dengan kepalamu bukan cara tepat, tapi dia harus pakai apa? Tom, si ahli konstruksi, ingin melemparkan tongkat. Mungkin itu bukan ide yang terbaik. Tongkat bisbol berputar adalah pilihan teraman. Kylie mengikuti semua aturannya. Dia bahkan memakai penutup mata, tapi dia selalu meleset. Inilah cara menghancurkan semua yang sudah dibuatnya. Dia tidak sengaja memperbaiki elevatornya.
Ruby mengira Kylie ingin balas dendam karena pestanya berantakan. Tapi dia ingat pada pinyata dan memahami keadaannya. Oh, petugas operasional. Waktunya pas. Hari pria malang itu sangat berat. Tapi yang terpenting Kylie bebas dan mereka bisa rayakan pestanya. Selain itu, ini Tom dan ini adalah ranjangnya. Kliennya masih menunggunya. Kebebasan menjadi hadiah terbaik untuk Kylie. Tidak ada yang berterima kasih pada petugas itu. Ini tidak adil. Dia masih kesepian dan sengsara. Hari ini, Ruby yang kaya akan pindah ke asrama. Dia tidak membawa banyak barang. Pelayan pribadinya membawakan barang yang dibutuhkan untuk hari-hari pertama. Ruby sudah tidak suka semuanya. Dan dia belum memasuki kamarnya. Iya, dia gadis yang sangat manja. Dia tidak mau masuk ke dalam pintu itu. Kartu kredit emasnya akan menyelesaikan masalahnya. Dia akan masuk ke calon kamarnya. Interior kamarnya benar-benar menakutinya. Dan aromanya membuatnya mual. Bahkan tempat sampah di mansion orang tuanya lebih baik dari ini. Dan binatang liar apa ini? Oh, itu Kylie, teman sekamar Ruby. Apa dia harus tinggal bersamanya? Mimpi buruk gadis kaya menjadi kenyataan. Dia benar-benar merasa jijik. Beberapa tahun ke depan akan sangat berat baginya. Bahkan pelayannya menganggap Kylie berantakan. Mereka akan bersenang-senang untuk mengakrabkan diri. Kaya versus bokeh. Ruby mulai membuat perubahan ranjangnya. Kartu kredit emasnya akan mengabulkan permintaannya seperti sihir. Dia tidak bisa tidur di atas ranjang biasa. Semua yang ada di sini butuh perubahan besar. Tambah lagi bantalnya untuk mimpi yang indah. Ruby takut gelap, tapi jangan bilang siapa-siapa. Jadi dia butuh strip LED. Gadis kaya itu merekatkan lampunya dengan satu gerakan. Dia tidak takut gelap lagi, tapi teman sekamarnya bisa menakutinya. Kehidupan pelajar yang menyenangkan sudah dimulai. Kulit Kylie tidak terbiasa dengan lampu. Dia biasa tidur di lemari. Semua di kampus harus berhadapan dengan sesuatu yang baru. Temannya yang kaya membuatnya terinspirasi untuk mendekorasi kamar. Sekarang semua orang tahu siapa yang tidur di sini. Andai saja tanda ini bersinar. Dia ingin meminjam sedikit cahaya pada temannya. Ruby ketakutan dan dia mengira semua lampunya mati. Tidak semua lampu, sayang. Hanya cahayanya. Kylie juga punya sesuatu yang bersinar. Mereka sudah terbiasa pada tempat baru. Dan ini kejutan pertama. Petugas antaran mengantarkan bunga untuk Kylie dari penggemar rahasia. Penggemarnya tidak tahu kalau dia alergi. Dia juga tidak tahu. Pertama kalinya dia dapat bunga. Ruby yakin itu kesalahan. Lagi pula, dia yang paling cantik di sini. Tidak ada gunanya menunggu siapa penerimanya. Teman-teman, bantu kami. Tulis di komentar nama siapa yang tertulis di kartu. Kylie memajang poster dari iklan pembaca pikiran yang ditemukan di jalan. Mendekorasi langit-langit dengan bola keren. Itu seperti planet. Dia senang dengan hal-hal di sekitarnya. Tapi Ruby ingin mengganggu kesenangannya. Tidak ada bola-bola lagi, temanku. Ya, itu sangat jahat. Kylie tidak bisa marah berlama-lama. Dia membuat lampu gantung dari bola ini. Ruby punya target baru untuk tipuan jahatnya. Tapi dia tidak punya kekuatan melawan listrik. Ini akan jadi pelajaran bagus. Berbahaya sekali kalau memotong kabel dengan gunting. Sekarang Ruby kesal. Dia ingin menjadi lebih keren dari temannya. Sekarang dia akan membuat lampu gantung dari emas murni. Seluruh dunia akan merasa iri. Beberapa jam memalu dan memahat. Lalu bagian kesukaannya. Dia menyebutnya cantik mematikan. Beberapa tembakan dan lampu gantung emasnya sudah siap. Kylie terkesan karena dia belum pernah melihat emas. Tidak, Ruby, kumohon, jangan. Gadis bokeh ini lebih suka membuat kerajinan tangan dengan karton. Rumah dan pacar pertamanya dibuat dari karton. Dia tidak bisa pergi ke pesta sendirian. Apa yang sedang dilakukannya? Maaf, sudah memata-matai. Wow, meja rias yang sangat keren. Tentu dia tidak punya banyak alat rias. Itu tidak masalah, tapi alat riasnya sudah mengering. Dan gadis bokeh itu menangis. Dia ingin merias wajahnya di depan meja yang baru. Katanya menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi
Tapi air mata Kylie merendam alat riasnya dan sekarang seperti baru. Dia bisa merias wajahnya sesukanya. Dan Ruby memesan sistem rias wajah pintar di internet yang disebut semua ada di tanganmu. Dia cukup meletakkan tangannya di atasnya dan sistem akan melakukan segalanya. Kylie merasa sangat iri sampai terkejut. Dia juga ingin mencobanya. Kylie tidak tahu kalau sistem hanya membaca permintaan Ruby dan dia mengusir Kylie. Jadi kawan, jangan mengganggu dan pergilah. Gadis kaya ini bosan dengan papan buletin. Foto-fotonya memudar. Saatnya memperbarui itu. Ruby bukan orang yang konsisten. Sebaiknya perbarui fotonya. Wow, dia harusnya suka untuk ini. Ini menarik. Dia sangat suka mengklik suka. Wow, dia suka berkali-kali dan dapat rak bagus. Dan mahkota. Ruby merasa kalau dia adalah ratu. Tapi Kylie merasa dia rakyat jelata dan dia ingin yang lebih. Dia juga punya sebuah tombol. Dia menekan lagi dan lagi. Tidak terjadi apapun, dia hanya dapat suka yang berkurang. Bantu dia untuk dapat bonus. Sukai video ini dan mungkin dia akan mendapat rak. Jam waker yang berisik membangunkan Kylie. 5 menit lagi, ayolah. Dia hanya ingin menyelesaikan mimpinya. Tapi jam wakernya tidak mau diam. Ya, kau yang minta ini. Kylie menghancurkannya seperti lalat. Dia tidak punya jam waker lagi. Ruby sedang makan sarapan di ranjangnya. Tentu dia tidak mau berbagi dengan temannya. Tapi gadis bokeh itu tidak mau donatnya, tapi hanya bakinya. Sweater lamanya menyusut setelah dicuci berkali-kali dan bisa diubah menjadi benang. Ini pasti jadi sesuatu yang menarik jika dia mengubah sweaternya menjadi benang. Tangan-tangan ini suka membuat sesuatu dan memeluk. Nenek mengajari cara merajut dan dia merajut jam baru. Tapi saat musim dingin pakai apa? Mungkin memakai jam itu? Ruby sedang bermimpi buruk tentang keluarganya yang kehabisan uang. Dia hampir jatuh dari ranjang. Semoga baik-baik saja. Waktunya kembali tidur. Tidak ada usaha khusus yang dibutuhkan. Ranjang pintar mengangkatnya dan menidurinya. Seperti ibu. Kylie pun terkejut. Teman sekamarnya selalu membuatnya terkejut. Mereka bisa ubah jadi permainan seru. Kylie tidak punya uang untuk beli makanan. Naluri binatangnya untuk bertahan hidup membuatnya sangat gila. Tapi dia ingin bermeditasi, jadi meredam rasa laparnya. Ruby juga melewatkan makan karena dia ingin gaun kesukaannya tidak sempit. Kebanyakan pakaiannya tidak muat lagi, dan dia ingin membuangnya. Kepala Kylie bukan tempat sampah, hanya terlihat seperti itu. Dia membuat selimut dari pakaian lama teman sekamarnya. Ruby berubah pikiran. Dia ingin barang-barangnya kembali, jadi dia mencarinya. Sayang sekali, Kylie tidak melihatnya. Dia belajar cara berbuat curang dan dia menyukainya. Kylie memotong rumput tetangga untuk membuat roti lapis. Dia mengundang temannya untuk makan malam juga. Tapi semua yang disentuh gadis ini membuat Ruby jijik. Dia bisa memasak makan malam yang lezat. Ruby punya alat panggang di bawah bantalnya. Akhirnya alat itu bisa dipamerkan pada seseorang. Selesai. Aromanya sangat sedap. Sarapan untuk sang juara sudah siap. Dan rasanya lezat sekali. Tapi Ruby kehilangan nafsu makan. Karena Kylie memanaskan roti lapisnya di alat pemanggangnya. Dan Ruby tidak suka. Mimpi setiap gadis adalah punya pakaian yang banyak, tapi tidak semua bisa memilikinya. Kylie membuat pakaian dari karton. Ini sama dengan pakaian bermerek. Terlihat aneh, tapi dia senang dan tidak merasa keberatan. Dia kepanasan, tapi di luar ada badai. Kylie jadi teringat memori yang buruk. Angin topan pernah membawanya ke 3 negara bagian. Tapi alam tidak meninggalkan gadis itu tanpa hadiah. Dia bisa pakai batang dan ranting untuk membuat rak. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan. Ruby tidak suka keberhasilan temannya. Dia tidak masalah dengan pakaiannya. Sistem semua ada di tanganmu memilihkan pakaian untuknya. Sistem itu tidak membuat kesalahan. Dia cantik, bahkan Kylie suka.
Dia tidak seperti Ruby. Dia tahu cara memuji orang, bukan hanya tipuan licik. Teman sekamarnya sudah pergi kencan. Dia ingin mencoba pakaian itu. Sistem mengira pakaiannya cucian kotor dan ingin memandikannya. Sistem pintar tidak cocok untuknya. Dan Kylie basah kuyup lagi. Kylie tidak bisa tidur saat kutu kasur menggigitnya. Ruby selalu menganggap kalau ranjang Kylie adalah tempat sampah. Dia sangat tidak sopan. Ini melewati batas. Oh, Ruby ingin menulis puisi cinta, tapi dia tidak bisa. Tidak mudah menemukan rima untuk kecantikan. Kylie memilih mengumpulkan sampah dibandingkan bertengkar dengan puisi. Mengumpulkan sampah adalah kegiatan kesukaannya. Ada yang bermanfaat. Kantung ini akan menjadi bantalnya. Tidak ada lagi kutu kasur. Iya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Berjalan di karpet merah adalah impian gadis berambisi manapun. Ruby mendapatkan ide. Karpet ini memang keren, tapi atap jauh lebih baik. Ide ini terdengar konyol bagi Kylie, tapi gadis kaya itu tidak butuh opininya. Ranjang pintar mengubah karpet menjadi kanopi. Itu ajaib. Kylie salah sudah meragukannya. Dia tidak akan banyak komentar. Hanya tersisa biji-bijian dari muffin Ruby. Gadis bokeh itu menanamnya untuk mendapatkan muffin. Kylie menyukai kehidupan liar. Dia pernah hidup bersama anjing terlantar. Hei, perakiraan cuaca bilang tidak hujan. Wow, ini cantik tapi tidak seperti muffin. Tidak apa-apa, dia bisa pakai bunga-bunganya untuk menghias ranjang. Ini terlihat seperti kelompok hippie, tapi dia sangat suka. Apa-apaan ini? Kylie tidak pernah melihat uang, apalagi yang sebanyak ini. Semoga tidak diubah menjadi kerajinan tangan. Ranjang Ruby punya penukaran uang bawaan. Dia tidak selalu punya tukaran uang $100. Kylie harus kembalikan kertas-kertas itu. Ruby belum selesai. Dia punya uang yang banyak. Wajah sedih temannya merusak suasana hatinya. Dia harus berbagi sedikit. Ada sedikit koin. Dia beli permen karet atau yang disukai orang bokeh. Kylie yang bokeh tidak suka tingkah lakunya. Dia mau tahu apa yang terjadi kalau dia masukkan coklat batangan ke mesinnya. Oh, coklat koin dengan rasa kemiskinan. Kylie percaya diri dan bangga. Dia suka kamar barunya. Dia mendekorasi dengan baik dan dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ruby mengira kita terlalu memikirkan temannya. Dia pikir ranjangnya hasil revolusi teknologi. Kylie tidak setuju. Mereka mulai lagi. Teman-teman, tulis di komentar ranjang mana yang kalian suka sebelum mereka mulai bertengkar. Aku bosan dengan perdebatan mereka. Ruby tidak tahan dan membelikan rumah baru untuk Kylie. Dia mau Kylie pindah. Teman-temannya yang baru akan memberikan pelajaran. Apa Kylie benar-benar pindah? Iya, Ruby sudah mengurus semuanya. Baiklah, ayo kita lihat. Kylie sedang membawa sekotak permen yang sangat misterius dan mereka menyukainya. Dimakan atau tidak dimakan? Tentu saja dimakan. Ini kan permen. Siapa itu? Pria permen menawarkan permen pada mereka. Mereka tidak mau berbagi. Permen itu membuat waktu berjalan lambat. Caroline selalu membuka mulutnya. Dan inilah sebabnya. Orang asing mencurigakan itu punya rencana. Benarkan apa yang aku bilang? Sekarang kita tahu kemana anak-anak yang menyukai permen itu menghilang. Sekarang mereka terjebak ke dalam sarang rahasianya. Ayo ubah sarang menjadi kamar yang indah. Ayo teman-teman. Pria aneh itu ingin menyiksa kita. Dia punya peralatan dan rencana yang jahat. Jenny tidak suka hal ini. Dia ingin pulang. Dia merusak gagang pintunya. Tentu saja, itu kan dari coklat. Caroline dan Kylie menyukai tempat ini. Tapi Jenny mulai kehilangan akal. Dia siap untuk bertempur. Jika ingin kamar dari permen, dia akan membuat kamar termanis di dunia. Tapi kehabisan cat semprot. Alergi Kylie akhirnya bisa berguna juga. Dindingnya sudah selesai. Terima kasih. Jangan bersin-bersin lagi ya.
Caroline juga ingin seperti Jenny. Hanya coklat yang bisa mengalihkan perhatian. Tapi coklatnya meleleh. Dia tidak khawatir. Ini memang cat yang terbaik. Sekarang dia punya dinding coklat dan sedikit sisa cat. Kylie menemukan beberapa balon warna-warni. Sekarang siap untuk berpesta. Oh, Jenny punya kaktus yang bagus. Ini bisa menari. Dan sedang mengawasi Caroline. Kaktus itu menggemaskan. Kylie ingin supaya kaktus itu tidak mendekati balon-balonnya. Langit-langit dari balon memang keren, tapi bagaimana dengan es krim ini? Biskuit kerucutnya bisa dimanfaatkan. Pasang lampu di biskuit kerucut dan buat untayan lampu. Kita bisa menggunakan es krim Kylie. Sekarang ranjangnya akan bersinar dan terlihat manis. Semoga tidak ada yang memakan ini. Menurutnya itu ide yang sangat bagus. Kylie punya Skittles. Dia bisa berkreasi. Lempar Skittles dan buat permintaan. Kau mau bantal? Silakan. Hei, lampu merah, berhenti. Itu bagus. Tidak berhenti. Sekarang jalanlah. Bantalnya benar-benar cocok dengan dekorasi ranjang Kylie. Mereka memang bukan orang yang rapi, dan mereka bertiga tidak berniat untuk bersih-bersih. Berharap pada keberuntungan. Sekarang mereka harus menunggu benda itu turun kembali. Dan Oreo-nya membesar. Baiklah, tidak perlu menunggu lebih lama. Lakukan pekerjaan yang berguna. Sekarang Caroline tidak akan melewatkan ini dan dia sedang bersih-bersih. Harus ada yang melakukannya. Kylie makan sangat banyak dan kenapa harus menahan? Dia tidak mau makan donat sebenarnya. Sekarang dia punya cermin, tapi kehabisan lipstik. Lipstik, donat. Apa bedanya? Sekarang dia punya bibir yang paling manis. Makarun besar memang menakjubkan, tapi tidak bisa dimakan. Kita gunakan sebagai dekorasi, pasti bagus. Pengantaran makanan yang terbaik. Kylie tidak mau berbagi cuma-cuma, tidak ada yang personal. Ini hanya bisnis. Jenny memang naif dan Caroline memang sangat licik. Di mana permenku? Maaf ya, jangan marah pada pengantar pesannya. Permennya tidak ada. Mereka saling bertengkar. Caroline memusnahkan barang bukti. Kursi permen loli memang sangat keren, tapi lengket. Jenny membersihkannya. Spiral warna-warni itu sudah menghipnotis Caroline. Pikirannya tidak bekerja. Mana yang lebih mempesona, spiralnya atau permennya? Kalian bisa memberitahunya sekarang. Ayo bangun! Jenny mengira Caroline adalah bunga. Dia sedang mekar. Cobalah kursi barunya. Sekarang dia menempel. Apa aku bilang? Dia harus diam seperti ini untuk sementara. Jenny bermimpi buruk kalau tidak ada lagi gula-gula di dunia ini. Dan semuanya menjadi asin. Ada kejutan di bawah bantalnya. Es krim ini memberikan ide untuknya. Pajang saja di dinding. Tidak ada yang namanya terlalu banyak. Ide yang sangat bagus. Tapi pastikan teman-temanmu tidak menjilatnya. Caroline tidak punya waktu. Dia terlalu sibuk memikirkan ide-idenya. Tidak ada bahan-bahan yang sangat bagus. Mungkin dia bisa meminjam kain tule dari Kylie. Dia tidak akan mengetahuinya. Caroline mendapatkan ide dekorasi yang manis. Permen berukuran besar memang menakjubkan. Kylie mengira itu permen sungguhan. Apa dia mengenali tule miliknya? Tidak. Tunggu. Iya, dia mengenalinya. Apa Kylie akan mengganti pakaiannya? Sebaiknya permen ini disembunyikan. Jenny sedang bersantai dan dia terlalu banyak makan permen. Permen itu jadi meleleh saat dia sedang tertidur. Dia tertempel di kasur. Tidak ada yang memperingatkannya kalau adiksinya bisa membahayakan. Caroline sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Mentos, dia tidak akan menuangkan Coca-Cola. Iya kan? Pesulap tidak akan membocorkan rahasianya. Tapi sekarang dia punya Mentos besar. Sepertinya berbahaya. Pertahanan terbaik adalah penyerangan. Serang! Dia menusuk tutup botol dengan sedotan. Itu sangat ajaib. Teman-temannya tidak merasa curiga. Apalagi yang bisa dilakukan oleh ramuan ajaib Caroline? Dia akan menuangkan semua isinya. Ayo buat sesuatu yang sangat besar.
Kue kering raksasa. Harusnya Jenny menyentuh ramuan ajaibnya. Oh tidak, bagaimana kau akan bermain gunting batu kertas sekarang? Tentu saja dia akan simpan. Camilan tengah malam yang sempurna. Kita sudah selesai membuatnya. Sekarang istirahat dan juga makan. Apa ini? Tidak mungkin. Jadi selama ini mereka hanyalah boneka pria permen aneh. Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Baiklah, mari lihat kamar siapa yang lebih bagus. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh tidak, gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer.